1 jam yang lalu beberapa penyelamat penasaran. Nekat masuk ke gua bawah air untuk menjelajah. Sayangnya terjadi kecelakaan. Salah satu siswi SMA kakinya terjepit di karang. Seorang penyelamat yang lewat di pantai berani menyelamatkannya, tapi dia sendiri terjebak di bawah air. Di gua sedalam puluhan meter. Kondisi yang terjebak sementara, tidak ada bahaya mengancam nyawa. Tapi oksigennya paling hanya bisa bertahan sekitar 10 menit. Laporkan ke Long Dui orang, dan peralatan kita sudah sampai. Kamu bawa orang turun cari tahu situasi bawah air yang lain bersiap. Siap. Satu dua mulai. Lubang gua terlalu kecil balang, dan yang lain tidak bisa lewat bagaimana. Terlalu kecil. Coba lepas tabung oksigen. Long Dui balang sudah pernah turun sekali. Aku ingin mencoba menggantikannya, kenapa kamu sendiri yang pergi? Aku juga mau ikut, kamu anak baru ngapain ikut-ikutan? Minggir sana, kamu ngomong siapa, coba ulangi. Gimana? Alasan tidak bisa turun, karena lubang gua terlalu kecil, tabung oksigen terjepit. Kita tentu bisa diam saja sudah. Aku kasih kalian kesempatan coba. Siap, tapi hati-hati. Pastikan kalian aman, tentu harus. Kak Chong Kakian. Kali ini kita tunjukin ke yang lain. Iya, biar para veteran lihat kita juga bukan sembarangan. Betul. Hati-hati, hati-hati. Di bawah air oksigen paling hanya 5-6 menit. Mereka hanya bisa berenang sampai lubang gua, tidak ada kesempatan menyelamatkan. Long Dui tidak bisa menunda lagi. Oksigen penyelamat hampir habis. Komandan, kalau tidak pakai bahan peledak bawah air. Untuk membuka gua, tidak mungkin bahan peledak bawah air, terlalu berbahaya. Kalau begitu pakai kait tali biar balang, dan yang lain coba lagi. Kamu bisa jamin kait tali langsung berhasil bagaimana? Lepas tabung oksigen, jangan bicara menyelamatkan, kita bahkan tidak bisa sampai ke lubang gua. Pakai tabung oksigen terjepit di lubang gua kita, tidak bisa lewat, kamu bilang bagaimana? Om, tadi aku tertidur. Ini sebenarnya terjadi apa? Kamu di bawah air, selama 18 menit. Bukan bohong kan? Kita bicara pasti bisa dipercaya. Orang desa kita Kuolausan Meni dan Xiaolong. Bisa jadi saksi. Berani turun menyelamatkan. Menyelamatkan. Paman, aku cuma bisa menahan napas. Gak pernah nyelamatin orang lagian. Kalau aku nyebur terus ada apa-apa. Emakku gimana? Paman, uangnya udah aku balikin, aku pergi ya. Jangan takut, aku sendiri yang nyebur bareng kamu. Itu. Aku kasih tahu ya. Nyelamatin orang ada hadiahnya. Berapa? 2.000. Beneran. Nyelamatin orang langsung dapat 2.000. Nggak percaya sama aku? Masa sih, Paman kan pahlawan zaman sekarang. Omongan Paman mana mungkin aku nggak percaya. Siap-siap kita nyebur. Paman, itu kamu harus kasih aku surat pernyataan. Zaman sekarang nggak ada bukti, nggak bisa. Kita harus pakai hitam di atas putih. Mana ada pena sama kertas? Itu aku punya. Paman Long, aku udah siap. Ayo kita nyebur.
Ayo. Komandan monyet kecil ini, siapa temen? Long Dui ini bukan main-main, lihat dia tuh. Kira-kira tabung oksigen aja nggak bisa pakai, dia nggak pakai tabung oksigen. Lagi aku kasih tahu nggak pakai alat apa-apa. Nyelam telanjang dia langsung nyebur. Long Bai Chuan ini urusan nyawa orang. Kamu pikir-pikir dulu. Kalau kamu ada cara yang lebih baik, aku juga nggak mau ambil resiko. Jiang Xiaoyu. Jangan foto-foto, ayo ikut aku nyebur. Hati-hati ya. Kalian ngomongin dari mana sih orang ini muncul? Mulutnya lancip, kelihatannya nggak bener. Aku kenal dia. Dulu dia makelar rumah. Ngomong-ngomong, Komandan Long mikir apa sih? Menurut aku Komandan Long beneran gila. Banyak orang hebat nggak dipakai. Malah nyuruh dia nyelamatin orang nyelam telanjang lagi. Nggak ada gunanya. Dipakai dua malah. Nggak bisa kamu diam aja. Sebenarnya bukan karena hadiah 2000 itu. Cuma nyari alasan buat diri sendiri. Saya tak pernah menyelamatkan orang di laut seumur hidup saya, jadi saya sangat gugup. Di bawah komando Komandan Long, akhirnya saya bisa naik ke atas seperti bebek yang dipaksa naik rak. Sejak saat menyelam ke dasar laut, arah takdir telah berubah 180 derajat. Tapi saya tidak menyadarinya sama sekali. Bertahun-tahun kemudian saya sering berandai-andai. Jika ada kesempatan untuk mengulang, apa yang akan dipilih oleh diri saya yang berdiri di pantai itu? Apa pilihan yang akan dibuatnya? Namun jawabannya selalu sama setiap kali. Ibu saya sering berkata, bukan takdir yang memilih manusia melainkan manusia yang memilih takdir. Inilah yang disebut takdir. Sudah keluar. Baik. Dokter, cepat. Cepat. Komandan Shen denyut nadinya, sangat lemah, cepat angkat dia. Cepat. Ayo angkat kakinya. Ambulans. 15 menit 47 detik. Bocah ini tidak berbohong. Kejadian tersebut berawal seperti ini, di bawah komando Komandan Long. Saya pun masuk ke air. Dengan susah payah. Akhirnya saya menemukan lubang itu. Saat saya sampai di lubang itu dan melihat sangat berbahaya, hanya terlihat kegelapan gulita di depan. Tiba-tiba dua bayangan hitam mendekat dengan cepat ke arah saya. Saya menghindar dan berhasil menghindari serangan mereka. Setelah saya amati dengan seksama, saya ketakutan hingga keringat dingin. Kawan, bagaimana bisa berkeringat di dalam air? Jangan potong pembicaraan saya. Saya bicara tentang situasi dan suasana. Pada saat itu, saya mengamati dengan cermat. Ternyata ada dua ular laut raksasa menjaga di mulut gua itu. Kawan ini benar-benar pandai berbohong. Panjangnya lebih dari 5 meter dengan tubuh penuh corak biru, yang betina sebesar lengan saya. Panjangnya juga sekitar 4 meter lebih. Saya sedikit ragu.
Siapa yang bilang tidak? Bohongnya terlalu berlebihan kan? Benar-benar menganggap dirinya sebagai Saiyan Super. Tolong beritahu saya akan menulis sebuah laporan. Lalu kita. Maksudmu dia? Pahlawan ini adalah anggota baru dari pasukan marinir kami. Pasukan khusus dari marinir. Dia baru saja masuk militer tahun ini. Ya, aku adalah tentara komandan Long Dui. Ayo kalian berdua berfoto bersama. Baiklah. Ayo. Kedua orang itu mendekat. Saya tidak setuju, saya sangat tidak setuju. Bocah ini penuh dengan kebiasaan buruk masyarakat. Mengoceh tanpa henti sama sekali tidak memiliki sikap seorang tentara. Lajukila. Perekrutan marinir punya aturannya sendiri. Tidak mungkin hanya karena satu orang kita membuat pengecualian. Komandan Brigade, Anda bisa meminta semua orang di sini untuk mengangkat tangan dan menyatakan pendapat. Tidak setuju dengan apa yang namanya Jiang Xiaoyu. Yang tidak setuju dengan Jiang Xiaoyu bergabung dengan marinir, silakan angkat tangan. Lihatlah. Penampilan Jiang Xiaoyu hari ini, semua orang sudah melihatnya. Aturan itu mati tapi manusia hidup. Mengapa tidak bisa membuat satu pengecualian? Mengambil bakat seperti itu ke dalam. Tim kira. Jika Anda benar-benar berpikir dia berbakat, Anda bisa merekomendasikannya ke unit lain. Tapi saya perkirakan unit lain juga tidak akan menginginkannya. Dia bikin masalah. Apakah dia bikin masalah, atau tidak tergantung pada manajemen dan pendidikan organisasi. Jiang Xiaoyu ahli dalam menahan napas di bawah air. Ini adalah bakat yang dibutuhkan oleh tim pengintai kita. Apa gunanya hanya bisa menahan napas? Menjadi tentara bukan berarti cukup pintar untuk sukses selamanya. Hanya bisa menahan napas, bagaimana bisa melatih seorang katak yang unggul? Sejauh yang saya tahu, Jiang Xiaoyu bisa bekerja keras dan berbakti. Juga bisa berpikir. Bibit seperti ini sudah jarang ditemukan sekarang. Baiklah, kalian berdua jangan berdebat lagi. Pendapat kalian sudah saya pahami. Saya pikir Jiang Xiaoyu ini, untuk pelatihan bakat militer, bisa memindahkannya dari pasukan langsung. Komandan brigade saya, tetap pada pendapat saya. Boleh-boleh saja cukup sampai di sini dulu hari ini. Jangan minum lagi, cepat bicara. Saya memeluk wanita cantik berambut panjang dengan tangan kiri saya. Tangan kanan memegang pisau. Bro tangan mengayun pisau jatuh, hanya terdengar suara krek-krek 2 kali, mengakhiri nyawa 2 binatang itu. Aku baru saja menarik napas lega. Tiba-tiba aku merasa bahuku dingin. Aku menoleh ke belakang. Wah, masalah besar. Apa yang terjadi? Yang menempel di bahuku adalah seekor gurita seberat lebih dari 40 pon. Untuk mengetahui kelanjutannya, tunggu episode berikutnya. Sudah cepat kerja. Paman Long, kenapa kamu datang? Bohong. Lihat sendiri. Penyelam cantik menyelamatkan orang dalam bahaya. Rekrut marinir menyelam ke dasar laut. Foto tidak cukup keren. Kamu mau keren sampai seberapa? Kamu menipu. Menipu sampai tidak bisa pergi. Ayo ke pasukan intai kami. Itu Paman Long. Kami ini sedang membantu kamu. Janganlah kamu memanfaatkan situasi ini. Mengerti apa? Ini kesempatan. Kesempatan apa? Aku sudah bekerja dengan baik di dapur. Mau jadi apa pasukan intai? Setelah pensiun dari marinir, banyak perusahaan yang berebut. Kamu tahu gaji awalnya berapa? 5-60 ribu. Kamu kasih 5-6 ribu. 5-6 ribu juga lumayan. Tapi Paman Long, tubuhku ini di dapur belanja dan masak tidak masalah. Jadi pasukan intai benar-benar sulit. Aku akan membuat surat perjanjian. Asal kamu datang ke pasukan intai kami. Perawatan ibumu akan aku tanggung. Benarkah? Benar. Itu Paman Long. Kamu sudah bicara sampai sejauh ini. Tidak bisa juga harus bisa, tapi aku punya syarat. Harus carikan dokter terbaik untuk ibuku. Pakai obat terbaik. Paman Long itu. Koran ini akan kusimpan saja. Aku bawa ini untukmu. Aku harus mengirimkannya ke ibuku untuk dilihat. Dia pasti senang dan bangga padaku. Hormat Komandan. Hormat Komandan, terima kasih atas kerja kerasnya. Hormat Komandan, terima kasih atas kerja kerasnya.
Hormat Komandan, terima kasih atas kerja kerasnya. Hormat Komandan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Giliranku sekarang. Hormat Komandan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Lurus ke kanan, lurus ke depan. Istirahat, siap. Teman Letnan Kolonel. Latihan bertahan hidup di alam liar untuk para tentara baru telah selesai dengan lancar. 21 tentara baru semuanya sudah hadir. Mohon perintah kerja bagus bawa mereka kembali baik. Siang Yu bawa pasukan kembali baik. Putar ke kanan. Naik kendaraan. Kamu, aku cari kamu, ada urusan. Komandan wanita itu mencariku. Ini urusan dinas atau pribadi? Urusan dinas tadi sudah selesai dibicarakan. Sekarang tentu urusan pribadi. Ada apa? Terima kasih. Terima kasih karena telah menyelamatkanku waktu itu. Hal kecil tak layak disebut. Jangan dipikirkan lagi. Kenapa kamu begini? Kalau aku tidak pakai seragam militer ini, tamparan ini sudah mendarat di wajahmu. Jiang Xiaoyu, tahukah kamu kenapa aku ingin menamparmu? Kenapa? Apa yang kamu katakan pada wartawan? Kamu bilang melakukan resusitasi jantung paru selama 10 menit di bawah air, sekarang sudah dimuat di koran. Semua orang tahu kalau kamu pemuda pahlawan yang bertindak tanpa pamrih. Bagaimana dengan aku? Setiap orang bertanya padaku, apa maksud dari resusitasi itu selama 10 menit? Jiang Xiaoyu, aku sarankan kamu menjaga mulutmu sendiri di masa depan. Jangan bikin masalah untuk orang lain dan jangan buat dirimu sendiri susah. Terima kasih Komandan wanita. Yugo, apa yang terjadi barusan? Kenapa perwira wanita itu menampar kamu? Iya, kenapa? Jangan dibahas, nanti jadi sedih. Ceritain dong, ada cerita menarik nggak? Bagikan sama kita, ceritain dong. Emang kalian pengen tahu? Pengen banget. Cuma 6 kata. Cinta yang dalam, benci yang mendalam. Coba aja pikirin sendiri. Yugo. Jangan-jangan dia yang ngejar kamu. Nggak mungkin. Dari dulu udah kenal. Dia ngejar-ngejar aku bertahun-tahun. Kalian pikir aku mau nggak? Pasti mau dong, kalau kamu nggak mau aku yang mau. Dasar. Syaratnya sih oke. Tapi cewek secantik itu udah biasa buat kita. Aku ini udah lewat banyak cewek. Tapi nggak ada yang nempel. Lagian di rumah masih ada cewek yang udah kenal dari kecil, nunggu aku pulang buat nikah. Dunia percintaan kamu terlalu rumit dan aneh. Bikin pusing. Emang benar. Halo Pak. Selamat datang di lapangan latihan laut Pak. Terima kasih sudah bekerja keras. Gak kenal ya? Aku ini yang kasih kamu hidup kedua. Kalau waktu itu aku sadar sedikit saja, aku lebih milih mati daripada dicium kamu. Aku lebih milih nolong kamu 10 kali daripada cium kamu sekali. Itu kan ciuman pertamaku. Silakan Pak. Sejak lapangan latihan baru dibangun di Teluk Shalou, lapangan latihan laut ini jadi sepi. Sekarang cuma ada Tugas Latihan Kessel Kesslen. Mayoritas waktunya kosong. Aku rasa tempat ini bagus, semakin dilihat semakin mirip surga yang terisolasi dari dunia. Lapangan latihan laut sebesar ini, kok nggak ada bendera militer ya? Aku ingat waktu terakhir kita ke sini. Masih tergantung di sini. Bendera militer mana mungkin gak ada, silakan Pak lihat ke belakang. Di bukit. Cantik banget.
Bendera militer ini pasti belum pernah dilihat cewek itu. Tolong hormati pemimpin kawan Jiang Xiaoyu. Ya. Nama saya Jiang Xiaoyu, panggil saja saya Xiaoyu. Hari ini saya yang akan melayani para pemimpin. Pemimpin silakan lihat. Yang ada di depan mata kita sekarang adalah lapangan latihan. Ini adalah lapangan latihan utama dari tempat pelatihan laut kita. Meskipun dalam hal ukuran, tidak sebesar tempat baru di Teluk Dangkal. Tapi meski kecil semuanya ada. Apapun yang ingin kamu latih bisa dilakukan di sini. Entah itu pedang senjata tombak atau kapak. Entah itu seni berbicara, menyanyi, memasak, semuanya bisa. Kawan Jiang Xiaoyu, apa kamu cerewet? Tak perlu kau jadi pemandu wisata untuk pemimpin minggir. Saya rasa tentara ini menarik, biarkan dia melanjutkan. Terima kasih atas pujianmu pemimpin, saya akan terus berusaha keras. Silakan ikuti saya pemimpin, silakan lihat ini. Silakan pemimpin, ini dia. Ini adalah gedung asrama tempat pelatihan laut kita. Gedung asrama dibangun pada tahun 90-an. 20 tahun berlalu sudah terlihat agak tua. Namun pepatah kuno mengatakan dengan baik. Bukit tak harus tinggi, ada dewa maka akan terkenal. Air tidak harus dalam, ada naga maka akan memiliki roh. Yang ingin saya tunjukkan bukan gedung asrama ini, melainkan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Silakan pemimpin. Silakan masuk pemimpin. Dua orang ini, secara lahiriah adalah pelatih senior di tempat pelatihan laut. Tapi sebenarnya mereka adalah master tersembunyi di pegunungan. Bayangan buaya yang tersohor di dunia persilatan dulu. Juara kedua dalam kontes prajurit pengintai internasional. Salah satunya adalah penembak ulung. Dianggap reinkarnasi Huarong, si pemanah legendaris. Satunya lagi ahli bela diri luar biasa. Memiliki keberanian yang bahkan Xiang Yu tidak mampu menandinginya. Saat ini kedua veteran ini telah pensiun dan tinggal di gunung. Dunia persilatan hanya menyisakan tentang mereka. Legenda tanpa akhir. Terima kasih banyak pemimpin. Terima kasih banyak pemimpin. Setelah memperkenalkan dua senior tadi, sekarang saya akan memperkenalkan pasukan elit pemuda kita. Ini Luyan. Jenius renang alami. Sejak kecil sudah meraih banyak penghargaan sampai tangannya lemas. Menggantung medali emas hingga lehernya bermasalah. Kalau dia lahir 10 tahun lebih awal, Phelps pasti tidak berani datang ke Beijing untuk ikut Olimpiade. Betul. Dia adalah seorang jenius. Yang rela berlatih di lapangan laut, menempa kemauannya dalam kesederhanaan. Sudah lama dengar ceritamu. Pemuda yang hebat, terima kasih Pak. Dan ini, Zhang Chong, calon raja tentara kita. Mahir dalam segala macam seni bela diri. Lihat otot-ototnya. Itu adalah hasil latihan keras. Berjalan di gedung tinggi seperti berjalan di tanah datar. Melompati sungai dan laut dengan mudah. Gedung tinggi pun diinjaknya. Kuat sekali pemuda ini. Halo Papa, kuat. Dan ini prajurit wanita Wu Yun. Sang jago tembak yang tidak kalah dengan pria. Dia menembak tanpa perlu peluru. Tahu kenapa? Kenapa? Itu adalah level tertinggi dalam menembak. Peluru belum keluar. Tapi lawan sudah mati secara mental. Halo Pak, Halo, tidak mudah menjadi prajurit wanita. Apalagi prajurit intelijen wanita. Katanya waktu menembak suka minum-minum. lapor Pak sudah berhenti. Bagus. Saya kira lapangan laut ini tempat yang sudah terlantar. Ternyata adalah surga yang terlupakan. Terutama bendera militer di tebing itu. Hebat sekali. Dengan dua senior di sini. Mereka adalah panutan seumur hidup kita. Seperti kata pepatah, burung terbang jauh bersama Phoenix. Orang menjadi mulia bersama yang bijak. Di dekat istana tumbuh jamur langka. Di dekat jamban tumbuh jamur busuk. Kamu Jiang. Jiang Xiaoyu dulu tukang lawak ya. Bisa latihan di tim propaganda. Pak, dulu dia. Pak, saya usul. Karena kita tidak pergi hari ini, besok pagi lebih baik. Langsung saja lihat pengibaran bendera di lapangan pelatihan laut. Biasanya melihat upacara pengibaran bendera oleh 1000 prajurit di barat. Lalu coba lihat pengibaran bendera di lapangan pelatihan laut. Pasti punya rasa yang berbeda. Pemimpin sebenarnya tidak perlu melihat pengibaran bendera. Di lapangan pelatihan laut kita punya banyak acara untuk ditonton. Zhang Chong, sore ini kamu tunjukkan kepada pimpinan aksi memecahkan batu di dada. Siap.
Wuyun, kamu tunjukkan senjata buta itu kepada pimpinan. Tidak masalah. Kita sudah pernah melihatnya terlalu ribut. Besok kita hanya ingin melihat pengibaran bendera. Bisa kok melihat upacara pengibaran bendera. Saat upacara pengibaran bendera, ini saat yang paling bisa mencerminkan semangat tentara. Besok pagi kita akan melihat upacara pengibaran bendera. Bukan begitu, pemimpin. Apa ada ketidaknyamanan? Nyaman. Bukankah hanya melihat pengibaran bendera, kan? Baiklah, besok kita lihat pengibaran bendera. Baik. Apa katamu tadi? Menghindari awal bulan tapi tidak bisa menghindari pertengahan bulan ya. Sekarang bagus, mereka ingin melihat pengibaran bendera besok. Kamu bilang dari mana kita bisa mendapatkan bendera itu? Kali ini benar-benar kehabisan akal. Drama sudah dipilih, seseorang harus memainkannya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan bendera itu. Kemarin 6 dari kita mencari seharian. Bahkan alas kaki yang saya hilangkan 5 tahun lalu di pinggir jalan. Kami temukan tapi tidak menemukan bendera itu. Lalu kamu bilang mau cari kemana lagi? Pelatih. Saya telah mempelajari perubahan arah angin dari semalam sampai hari ini. Kemungkinan besar bendera itu tertiup ke laut. Bendera itu ikut terbawa bersama tali kabel. Tali kabel itu terbuat dari nilon. Terlalu ringan untuk tenggelam. Begitu, pelatih. Anda urus baik-baik, pimpinan. Berikan saya kapal cepat, saya akan pergi ke laut. Kondisi sekarang hanya bisa begini. Xiaoyu, hati-hati nanti saat ke laut. Jangan pergi terlalu jauh. Pak, tenang saja. Saya pastikan besok pagi. Biarkan bendera militer berkibar di tempat pelatihan laut. Jiang Xiaoyu. Mau kemana? Saya pergi ke laut sebentar. Pemimpin susah payah datang sekali ini, apa urusan besar? Harus pergi ke laut sekarang juga ya? Saya akan mengambil beberapa hasil laut untuk para pemimpin mencicipi yang segar. Nanti saya pancing ikan besar, malamnya saya buatkan ikan kukus untuk kalian. Memancing ikan? Saya ahlinya. Tidak usah repot-repot, kamu sudah tua, biar saya pergi sendiri saja. Kamu temani Komisaris Chen saja. Pemimpin sudah ada yang menemani, tidak butuh saya. Apa urusan besar kamu tidak bisa membawa saya? Apa urusan saya? Bukankah cuma memancing ikan? Kalau kamu mau ikut ya kita pergi bersama. Saya bilang apa ini namanya memancing? Lo kok bukan memancing? Orang lain memancing itu harus fokus. Diam saja memegang joran, mata tertuju pada tali pancing. Lihat kamu, mata dua kamu. Seperti lampu sorot di penjara, apa yang kamu raba-raba di sini? Kedua tangan memegang joran, diam saja. Apa itu memancing, memberi denyut nadi pada joran? Lagi pula urusanmu apa dengan cara saya memancing? Saya tinggal menarik ikan naik, selesai. Ikan mana? Sekarang jam berapa? Langit hampir gelap. Tak ada habis-habisnya. Ikan di sekitar sini sudah lari semua karena kesal sama kamu. Kalau saya jadi ikan, saya juga akan menghindar dari kamu. Sekarang kamu kesal sama saya, lalu kenapa awalnya kamu biarkan saya naik? Siapa yang menyuruh kamu naik? Bukankah kamu melompat sendiri? Apa masa saya tidak ingat? Kalau bukan karena saya baik hati, saya sudah lama melemparmu seperti ingus, membuangmu ke samping. Kamu sangat menggangguku. Lalu lemparkan saya ke laut. Kalau saya jadi kamu, saya langsung lempar. Kamu tidak lempar saya, ya sudah, saya yang akan melempar kamu. Apa masalahnya dengan mesin? Rusak, kehabisan bensin. Bagaimana bisa kehabisan bensin saat kamu baru naik tadi? Tidak periksa tangki bensin ya? Waktu saya naik, kamu terus berbicara di telingaku. Mana sempat saya lihat tangki bensin? Kamu sendiri yang lupa periksa tangki bensin, kok menyalahkan saya? Cepat lihat-lihat. Benar-benar kehabisan bensin. Kenapa setiap saat kritis selalu gagal?
Aku Jiang Xiaoyu, orang baik pasti dilindungi oleh langit. Akhirnya ketemu juga. Bagus sekali, ternyata kamu sama sekali tidak datang untuk memancing. Apakah kamu yang menjatuhkan bendera militer? Ini semua salah kalian datang tidak pada waktunya. Benderanya kemarin baru saja ditiup angin topan. Hari ini kalian datang. Kehilangan bendera militer adalah kesalahan besar. Jika aku melaporkan hal ini kepada Komisaris Chen, besar kecilnya masalah ini cukup membuat kalian pusing 7 keliling. Jangan. Bukan manusia suci mana bisa tanpa kesalahan. Lagi pula aku bukannya sudah menemukannya? Jangan. Aku tidak peduli kami datang untuk memeriksa pekerjaan. Maka harus objektif dan serius. Tidak bisa hanya melihat omongan kosongmu di luar. Harus mengungkap kebenaran di balik mulut manismu itu. Jangan pukul. Ini semua salahku. Kalau kalian marah-marahi aku saja. Tolong jangan biarkan 2 veteran itu ikut terlibat dalam masalah ini ya. Tapi tergantung bagaimana sikapmu nanti. Mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Aku suruh bilang 1, kamu tidak boleh bilang 2. Aku suruh ke timur, kamu tidak boleh ke barat. Aku suruh berdiri, kamu tidak boleh duduk berdiri. Buka baju. Ini tidak baik deh. Tidak mau buka ya tidak apa-apa. Buka. Cepat. Cepat. Kamu mau apa sih? Bukankah kamu tidak membiarkanku membuka baju? Mesum. Loncat turun. Dingin, kamu mau ngapain? Loncat turun. Suruh aku loncat turun untuk apa? Sekarang tidak ada bensin, kamu harus jadi mesinnya. Aku tidak ada bensin aku. Apakah aku bisa jadi mesin? Kalau begitu aku saja yang jadi loncat atau tidak. Loncat. Tidak ada yang lebih berbisa daripada hati seorang wanita. Cepat, daya tahanku sangat buruk. Bagaimana biasanya kamu berlatih? Aku kan manusia biasa yang makan nasi 5 biji. Aku cuma punya tenaga sebesar ini. Aku mana bisa kayak mesin, gimana bisa saingan sama itu? Itu yang kamu bilang ya? Kalau nggak cepat, aku bakal telepon Komisaris Chen nih. Telepon aja sekarang juga. Cepetan minta bensin sama dia. Kamu yang suruh aku nelpon, jangan salahin aku kalau nggak baik. Kok nggak ada sinyal ya? Tadi masih ada. Nggak ada sinyal. Berarti kita udah masuk zona ekonomi eksklusif. Gimana dong? Hanya bisa pasrah. Kalau Tuhan mau kita pulang. Anginnya bakal ke arah sana. Kalau Tuhan mau kita keluar negeri gratis. Aku juga nggak bisa apa-apa. Lihat, ada kapal di sana. Di sini. Tolong cepat ke sini bantu aku. Tolong, Ada orang di sini nggak? cepat ke sini bantu aku. Di sini. Kayaknya ada cewek di kapal itu. Ayo teman-teman, tangkap dia. Siap. Cepetan. Ayo. Cepetan. Kita nggak nyangka.
Bajak laut ini berani banget. Beraksi di zona ekonomi eksklusif kita. Shenge diculik bajak laut, aku menyelam. Mengikuti perahu karet mereka. Sampai di pulau terpencil hari itu. Pertama kali aku merasa seperti seorang prajurit. Makna menjadi prajurit adalah saat harus bertempur. Akan lupa dengan nyawa sendiri. Lingkungan ini cocok banget buat latihan vokal. Bos, kok pembelinya belum datang ya? Jangan buru-buru. Nanti ikuti gerakanku. Kita bunuh dulu baru rampas barangnya. Lalu kita harus gimana sekarang? Tunggu di sini dulu. Tunggu si pembeli sialan itu datang, tetap di sini. Jangan-jangan Nona. Kalau kamu lakukan itu, transaksi kita bisa hancur. Untung di sini ada sinyal, syukurlah. Shenge, nomor yang terakhir kamu hubungi, pasti nomor yang lebih bisa dipercaya. Bos, apa yang sedang kamu lihat begitu lama? Saya punya 6 saudara yang tewas di tangan Angkatan Laut Tiongkok. Hari ini, kita bisa membalas dendam untuk mereka. Tidak. Membalas dendam tidak harus dengan cara seperti ini. Kamu harus belajar menghargai wanita, terutama wanita yang cantik. Lihatlah. Kepala tim menemukan jejak kaki, sepertinya milik tentara Tiongkok. Kamu awasi dia, kita pergi melihat. Ayo cepat. Ini adalah saudara ketujuh kita yang tewas di tangan Angkatan Laut Tiongkok. Saya pasti akan membalas dendam untuk mereka. Cari secara terpisah. Halo, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Laporan kepada Komisaris Politik Jang Xiaoyu dan Pine Sehat, Shen mengalami masalah. Apa yang terjadi? Ayah Pine Sehat, Shen menelepon dan memberitahu saya. Seorang pria menggunakan ponsel penasihat Shen untuk meneleponnya, dan berkata bahwa mereka bertemu kapal yoyoan di laut, dan dibawa ke Pulau Pipa oleh orang-orang dari kapal itu yoyoan. Beberapa hari yang lalu, itu adalah kapal penangkap ikan yang meninggalkan 5 mayat nelayan. Benar, Pulau Pipa berada di wilayah Laut 2507. Komisaris Politik Wilayah Laut 2507 lebih dekat ke tempat latihan laut. Saya meminta izin untuk segera pergi menyelamatkan Sandra bersama Deng Jiuguang. Saya harus pergi, saya juga ikut. Kalian tidak bisa pergi, ini bukan latihan. Jiang Xiaoyu adalah rekan kita. Diam, tidak ada waktu lagi, Komisaris Politik. Jangan ragu lagi, segera bertindak. Pastikan keselamatan dua orang itu sepet pakai peralatan. Ya, cepat.
Menurutku mati di sini cukup bagus. Lihatlah pemandangannya sangat indah. Ada gunung dan laut yang terpenting. Kalau mati di sini kamu memiliki satu pulau sendirian. Berapa generasi uang yang harus kamu hasilkan untuk bisa membeli sebuah pulau kecil seperti ini? Sekarang kamu masih bercanda, ini semua salahmu. Kalau kamu tidak kehilangan bendera militer, kita tidak akan keluar ke laut. Kalau tidak keluar ke laut, kita tidak akan bertemu bajak laut ini. Sekarang ngomong begitu ada gunanya apa? Apa kamu tahu ada seseorang bernama Xiang Yu di perkemahan militer? Ketika kami baru datang ke perkemahan militer di sebuah pulau kosong, dia sendirian mengalahkan lebih dari 20 orang dari kami. Hari ini aku memutuskan untuk menirunya. Aku akan menghajar para bajak laut ini satu persatu. Xiang Yu adalah dewa perang di perkemahan militer. Pengalaman tempur dia lebih banyak daripada jumlah latihan yang kamu ikuti. Kamu bahkan tidak punya pengalaman tempur, bagaimana bisa melawan mereka? Zhuge Liang sebelum keluar dari gunung juga belum pernah memimpin pasukan. Siapa bilang harus punya pengalaman tempur? Itu Zhuge Liang, apa kamu bisa dibandingkan dengan dia? Lagi pula Xiang Yu menghadapi kalian yang tanpa senjata. Sekarang kamu menghadapi siapa? Bajak laut ini. Tidakkah kamu lihat mereka membawa senjata? Tenang saja. Dewa akan melindungi aku, Jiang Xiaoyu. Pasti akan menjaga agar aku kebal terhadap senjata dan tidak mati. Baiklah. Pegang ini. Bos. Apa sudah ditemukan? Kami terjebak dalam penyergapan kontak dengan yang lain berputus maaf. Apa? Apa yang kalian semua lakukan selama ini? Kami menemukan beberapa jejak kaki di pantai ukuran berbeda-beda. Mereka pasti lebih dari 2 orang. Aku mengerti, tapi kenapa kami bisa dibodohi oleh 2 orang seperti ini? Mereka pasti mengirim lebih banyak orang untuk memberitahu rekan-rekan di kapal. Semua naik. Kelilingi pulau ini. Lihat. Selesai kali ini kamu benar-benar memancing mereka semua datang. Lebih baik mereka semua naik. Bukan kamu yang memancing begitu banyak orang. Apakah kamu merasa kematianmu masih kurang mengerikan? Ini adalah strategiku disebut membuang kayu dari bawah panci. Dulu Xiang Yu menggunakan cara ini terhadap kita. Mereka semua naik ke pulau. Kita justru bisa naik ke kapal mereka. Pergi cari lebih banyak ranting. Pergilah. Bos. Saudara-saudara, teliti seluruh pulau ini. Jika melihat orang hidup, bunuh semuanya. Tinggalkan wanita itu untukku. Dia masih berhutang makan malam besar padaku. Ayo pergi. 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 Ada orang di sana, ayo kita ke sana.
Shenge, lepaskan bajumu. Apa-apaan, cepat kita berenang ke sana dan bawa kapalnya pergi. Pergi ke tempat lain. Letakkan senjatamu. Lepaskan dia. Aku mengakui kau punya beberapa keahlian. Tapi itu tidak berguna di hadapanku. Aku ulangi lagi, letakkan pistol itu. Kau harus belajar untuk menyayangi wanitamu sendiri. Patahkan kakinya. Tunggu dulu. Jiang Xiaoyu. Baik. Astaga. Rambut yang terendam air laut masih harum juga. Kalian benar-benar sepasang kekasih yang nekat. Aku doakan kalian bahagia di surga. Baiklah, bunuh mereka. Uyun, apa yang terjadi? Satu orang tewas ditembak. Masih ada satu lagi berkelahi dengan Jiang Xiaoyu. Saat ini tidak ada bajak laut lain yang terlihat. Zhang Chong datang ikut kami naik kapal, dan ikuti Lao Deng dari belakang. Siap. Dadah. Granat tangan, cari tempat berlindung. Shanzi. Lampu sudah dimatikan. Sudah waktunya kita tidur. Aku sudah menyiapkan selimutmu. Shanzi, Jiang Xiaoyu benar. Kita berdua tua bangka ini sudah gila. Tapi untuk apa? Kita melakukan ini demi tanggung jawab di pundak kita. Generasi tentara kita adalah generasi paling berdedikasi. Shanzi, kau telah melakukannya. Kita telah memberikan segalanya kepada pasukan dan kepada lautan luas di depan kita. Shanzi, kau milik laut ini. Aku juga. Tidurlah. Liu Shifu. Meskipun aku bukan muridmu secara langsung, tapi dalam hatiku,
Kau tetap guru bagiku. Guru, kenapa kau ingkar janji? Kau bilang akan mengajari aku berenang gaya Streamline. Kau seharusnya tahu. Apa itu artinya Streamline? Besok aku akan meninggalkan tempat pelatihan laut ini. Apa kau pikir aku sudah lulus? Di medan perang kau tidak bisa tidak menyelesaikan misi hanya karena tidak ada alkohol. Kali ini, Aku pertama kali menembak mati seorang bajak laut. Aku tidak minum alkohol. Nona, asal kamu serius, kamu tidak akan punya banyak pikiran negatif. Meskipun kamu selalu terlihat serius. Aku tahu. Sebenarnya kamu punya hati yang hangat. Aku tidak takut sama para prajurit baru itu. Lihat ibu datang, kamu tidak kangen rumah? Sersan, aku tidak tega meninggalkanmu. Aku hanya ingin mendengar kamu memanggilku Nona lagi. Guru, sudah lama bersama kamu, tapi belum sempat ngobrol baik-baik. Aku orang kasar. Sejak dari hutan timur laut sampai ke kamp pelatihan, aku sadar aku berbeda dengan yang lain. Aku tidak berpendidikan, tidak ngerti apa-apa. Orang-orang menganggapku aneh. Hatiku selalu sedih. Tapi setelah sampai di lapangan latihan laut, aku merasa seperti pulang ke rumah. Bersama kalian, hatiku terasa hangat. Guru, aku akan selalu ingat. Kamu dan semua orang merayakan ulang tahun pertamaku. Ulang tahun pertama, kamu dan semua orang membuatku pertama kali merasakan hidup itu begitu indah. Guru, lagu ulang tahun itu masih aku ingat. Aku akan menyanyikannya untukmu. Selamat ulang tahun. Pada hari itu, setiap orang mengatakan banyak hal kepada guru. Tapi aku yang biasanya paling cerewet, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum guru menghembuskan nafas terakhir, jempolnya yang penuh darah masih terbayang. Masih terbayang di depan mataku. Tiba-tiba aku ingat, aku berjanji banyak hal kepada guru. Aku akan membawa piala juara pertama dari kompetisi tentara pengintai dunia untuknya. Aku akan menjadi tentara terbaik. Setelah hari itu kami berlatih. Kami berkeringat, kami menderita. Semua yang kami lakukan seolah punya tujuan. Harus memenuhi harapan guru. Tentara tua itu Liu Xiaoshan. Jiang Xiaoyu. Lao Yu, lihat siapa yang datang. Aku punya mata. Shen dari staf memanggilmu. Aku tidak mau pergi kalau bukan karena dia mengawasiku.
Dia tidak akan tertangkap bajak laut. Kalau dia tidak tertangkap bajak laut guru, aku tidak akan mati. Kita semua abaikan saja dia. Dia bintang sialan. Apa bintang sialan omong kosong cepat pergi. Apa masalahnya? Ini uang 30.000 yuan yang kuhimpun selama bertahun-tahun. Tolong berikan kepada keluarga guru kamu. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Menyelamatkanku sekali lagi. Jangan bicara tentang terima kasih, kami tidak layak menerimanya. Uang ini kamu ambil kembali. Apa maksudmu, Jiang Xiaoyu? Aku tidak punya maksud apa-apa, ini bukan soal uang. Apalagi 30.000, 300.000 atau 3 juta. Bisakah itu membeli nyawa guru saya kembali? Saya juga tidak ingin guru kamu berkorban. Mengapa kamu menyalahkan saya? Berani-beraninya kamu seorang perwira tinggi. Saya hanya tentara rendahan, tidak berani melawan atasan. Lagi pula, Anda yang tua jangan sering turun ke lapangan. Jangan berkeliling diam-diam, oke? Anda datang satu kali ada masalah di sini. Anda datang 2 kali tidak ada orang di sini. Kalau kamu datang beberapa kali lagi tempat latihan kita akan kosong. Itu bagus, bahkan gak perlu dibongkar. Langsung jadi pemakaman. Pemakaman pemandangan laut pertama di Tiongkok. Jiang Xiaoyu brengsek. Ya, aku brengsek. Aku jelek tapi tidak sembarangan. Jangan menangis di sini. Tidak berguna seolah-olah saya. Jangan datang lagi, saya masih ingin hidup lebih lama. Long Dui. Laudeng, bersiap-siaplah. Besok ikut aku kembali ke tim. Long Dui pelatih kita kali ini. Apa bisa mendapatkan penghargaan istimewa ya? Penghargaan kelas 1. Setidaknya dapat penghargaan kelas 3 kan? Mengizinkan Laudeng kembali adalah untuk memberikan penjelasan tentang insiden bajak laut ini. Klarifikasi. Apa yang kamu maksud dengan salah hitung? Bagaimana bisa salah hitung? Lihatlah baik-baik. Bukankah bajak laut itu diusir oleh kita? Benar. Dan kapal nelayan bukankah juga direbut kembali oleh kita? Ya. Guru saya Liu Xiaoshan bahkan kehilangan nyawanya karena ini. Kenapa bahkan tidak ada penghargaan kelas 2? Ada aturan ketat tentang pemberian jasa kepada Jiang Xiaoyu. Penghargaan untuk Liu Xiaoshan sudah pasti. Tapi Laudeng tidak memenuhi syarat. Aturan Long Dui memang kaku, tapi manusia hidup harus fleksibel. Guru saya sepenuhnya layak mendapatkan penghargaan kelas 2 tanpa diragukan lagi. Pokoknya, jika kalian tidak memberikan penghargaan kepada Laudeng, kami tidak akan terima begitu saja. Jangan ikut campur urusan saya. Kehilangan kesempatan ini. Laudeng tidak akan pernah bisa naik pangkat di masa depan. Saya akan mengajukan banding kepada atasan. Jangan lakukan hal yang tidak berguna. Kalau mau berbuat, lakukan sesuatu yang nyata. Besiokan besok Laudeng akan melapor ke tim. Kita harus mendukungnya dengan suara keras. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak dari perkemahan itu menertawakan kita. Mengatakan bahwa lapangan pelatihan laut kita kekurangan orang. Pergi harus pergi. Long Dui tidak akan setuju. Siapa bilang tidak ada orang? Bukankah ada unit pengawal? Apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Kami ingin pergi bersama pelatih. Apa kalian bertiga pergi untuk menjelaskan atau menunjukkan kekuatan? Kami akan ikut serta dalam pelatihan dan menemani pelatih kami menerima teguran. Siapa bilang pelatih kalian akan ditegur? Kamu. Wajahmu kemarin begitu muram. Saya yang cerdas tahu persis apa artinya. Xiaoyu. Siapa yang akan menjaga asrama jika kalian pergi? Dan siapa yang akan menjaga peralatan? Jika ada yang hilang, itu tanggung jawab siapa? Miu Chang Xiaoyu. Kalian semua kembali dan tinggal di sini untuk menjaga rumah. Laporan? Saya sudah berbicara dengan pimpinan unit pengawal. Mereka akan menggantikan kita untuk mengawasi.
Long Dui pelatih kita tidak mudah. Dia telah menjaga tempat pelatihan laut ini selama 7 tahun. Tidak pernah mengeluh susah atau lelah. Sakit pun dia tahan sendiri, cedera ditanggung sendiri. Saat tahun baru tiba dan rindu rumah, aku tak berani menelepon keluarga. Takut menangis dan tak ada yang mengusap air mataku. Anda bilang dia pergi untuk dimarahi. Bisakah kami tidak menemani? Anak nakal, apakah aku sebegitu menyedihkan seperti yang kau katakan? Pelatih, jangan terlalu keras di depan orang. Kemarin kau menangis semalaman, aku tidak buta. Diam. Aku tidak melihat apa-apa. Paman Long, kalau bukan karena kebaikan hatimu. Seperti kata pepatah, orang baik hidup panjang umur. Kau pasti bisa hidup sampai 100 tahun, bahkan lebih. Lau Deng. Mengapa dulu aku begitu keras kepala? Mengambil ikan busuk ini. Naik mobil. Pemimpin bijaksana naik mobil, pemimpin bijaksana, pemimpin bijaksana. Sudah lama tidak kembali ke kamp pelatihan. Semuanya dulu begitu familiar. Aku bahkan bisa mencium bau dari kantin, ikan bandeng merah dan hati goreng. Sebenarnya selama di tempat latihan laut, aku Sang Chong Luyan. Tidak sekali dua kali bermimpi tentang tempat ini, tempat yang membuat benci tapi juga rindu.